Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua pencuri telepon genggam milik santri diciduk polisi. Isak tangis keluarga pecah saat salah seorang anggotanya dibawa ke kantor polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Pembunuh Nia Kurniasari ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian. Dua pemuda pencuri telepon genggam, Alvis dan Tommy, digerebek polisi di sebuah gubuk yang berada di kawasan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada Selasa malam. Mereka berdua diciduk polisi di rumah salah seorang pelaku. Di gudang rumah itu juga ditemukan alat hisap dan plastik bekas bungkus sabu-sabu. Rupanya, mereka baru saja selesai menikmati sabu-sabu. Keduanya langsung dibawa polisi untuk mencari barang bukti telepon genggam yang telah dijual kepada penadah. Polisi akhirnya berhasil menyita barang bukti 2 telepon genggam curian dari tangan penadah. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap, kedua pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ini mencuri telepon genggam milik santri di sebuah pesantren yang berada di kawasan Bungus. Salah satu telepon genggam itu mereka tukar dengan sabu-sabu. Kita amankan untuk 2 orang pelaku di wilayah hukum Lubek yang dicuri oleh pelaku 2 buah unit handphone Android. Telah diambil oleh pelaku mau menjual handphone tersebut. Untuk pelaku melakukan pencurian di sebuah pesantren. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Keluarga ini tak menyangka jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Mereka kaget ketika serombongan orang berbadan tegap masuk ke rumah mereka di Nagari Tai Baruah, 50 kota. Namun mereka tak bisa berbuat banyak karena yang datang itu adalah polisi dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Saat ditangkap, Raffi mengakui jika dirinya adalah pengguna sabu-sabu dan mengelak dituduh sebagai pengedar. Namun polisi tak percaya begitu saja dan menggeledah setiap sudut di kamar itu. Di sela-sela tumpukan baju di lemari, polisi menemukan beberapa kantong plastik yang masih berisi butiran sabu-sabu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini menambah keyakinan polisi jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Namun sayang, polisi tak menemukan barang bukti sabu-sabu siap edar. Diduga, barang haram itu telah dijual Raffi sebelumnya. Meski tak menemukan sabu-sabu dalam jumlah besar, Raffi tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bagi polisi, barang bukti yang ditemukan di kamar Raffi telah cukup untuk mengantarkan Raffi ditahan di penjara dalam kurun waktu yang lama. Malam ini kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan 1 orang pelaku, seorang laki-laki yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Yang mana ini berawal dari informasi yang kita dapat dari masyarakat, kemudian tim Pantong Polres Payakumbuh melakukan penyelidikan dan berhasil kita lakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Raffi dijerat polisi dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. IS, tersangka pembunuh dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari.
gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kali ini, kasusnya adalah pencurian 4 unit pompa air di sebuah SMP di Kayu Tanam. 2 kerabatnya juga menyandang status yang sama karena melakukan pencurian itu. Mereka bertiga, yakni IS, Jailani, dan Heru, mencuri 4 mesin pompa air itu pada tanggal 5 September lalu, atau sehari sebelum peristiwa pembunuhan Nia Kurniasari terjadi. Dalam keterangan persnya pada Rabu petang, di Mapolsek 2x11 6 Lingkung, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, kasus ini tidak ada kaitan dengan kasus tewasnya Nia Kurniasari. Hanya saja, 2 dari 3 pelaku pencurian 4 pompa air tersebut adalah juga tersangka kasus pembunuhan Nia Kurniasari. Dalam kasus pencurian ini, polisi menyita sebuah mesin pompa air, 1 sepeda motor yang digunakan saat menjual pompa air curian ke Sungai Saria, serta obeng yang digunakan untuk mencuri. Kasus pembunuhan beda konteks dengan kejadian pencurian ini. Namun kebetulan aja ketiga tersangka ini pernah kita periksa sebagai saksi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka ya. Yang satu itu IS sebagai tersangka utama, kemudian DN ini sebagai tersangka pada kasus turut serta. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP. Akan halnya IS, dirinya dikenakan pasal berlapis. Selain pencurian, IS juga dijerat dengan pasal pemerkosaan dan pasal pembunuhan berencana. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru. Tepatnya di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020-2021. Keduanya yakni mantan Kakanwil Agraria Tata Ruang, merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Saiful, dan mantan Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumbar, Yuhendri. Sebelum ditahan, Jaksa Penyidik Kejati Sumbar melakukan pemeriksaan terlebih dulu kepada 2 mantan pejabat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumbar itu. Berdasarkan bukti yang cukup, maka penyidik menahan mereka berdua. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ganti rugi lahan tol. Namun 1 dari tersangka itu meninggal dunia, sehingga saat sekarang hanya menahan 2 orang. Sedangkan 9 orang lainnya menjadi tahanan kota. Disus Kejati Sumbar telah melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka sebanyak 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari 12 orang tersangka, 1 orang meninggal dunia inisial BG. Keduanya dibawa ke Rutan Ana Ayih untuk ditahan selama 20 hari. Akibat tuduhan korupsi dari para tersangka ini, negara mengalami kerugian hingga 27 miliar rupiah. Para tersangka dikenakan pasal primer dan subsidiar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Robiham melaporkan dari Padang.